Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, apakah kalian mengetahui apa rukun iman yang ketiga? Ya, benar sekali. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Dengan kita beriman kepada kitab-kitab Allah, artinya bahwa kita yakin dan percaya dengan adanya kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul-Nya. Kitab-kitab tersebut berisi wahyu atau firman Allah yang digunakan sebagai pedoman bagi manusia agar mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Ada 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui dan kita imani. Yang pertama yaitu kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Taurat artinya syariah atau perintah. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani dan berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan larangan menyembah berhala. Di dalamnya juga terdapat cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 53 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapat petunjuk." Selanjutnya adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur artinya tulisan dan kitab ini ditulis dalam bahasa Qibti. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Dan kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dalil yang menjelaskan tentang kitab Zabur terdapat dalam surat An-Nisa ayat 163. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan ditulis dalam bahasa Yunani. Sedangkan dalam bahasa Arab, kitab Injil disebut dengan Al-Bisyarah yang artinya kabar gembira. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran yang membenarkan serta memperkuat ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Kitab Injil adalah kitab petunjuk bagi kaum Nasrani. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, "Dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil." Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Kitab yang ditulis dalam bahasa Arab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penyempurna ajaran dan petunjuk yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan alam dan manusia, serta berbagai petunjuk yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan juga hubungan manusia dengan Allah. Dalil yang menyebutkan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam, salah satunya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kewajiban yang harus kita penuhi terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu percaya dan meyakini semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul-Nya. 2. Membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga yaitu mengamalkan hukum dan ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama,
sadar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menyayangi semua makhluknya. Selanjutnya, selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu meyakini bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, yakin terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.